teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Meliana Sihombing dari kelas 12 IPS 2 SMA Swasta Asisi Siantar. Nah teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perusahaan dagang, yaitu pengertian, jenis, karakteristik, akun, dan prosesnya. Nah teman, kalian tahu nggak apa pengertian perusahaan dagang? Seperti namanya, perusahaan dagang adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan aktivitas utamanya adalah menjual barang. Perusahaan dagang menjual kembali barang yang mereka jual tanpa mengubahnya sedikit pun. Maksud mengubah barang itu ialah mengubah atau mengubah nilai dan bentuk barang itu sendiri. Jadi, perusahaan barang hanya membeli barang dan tinggal menjualnya saja dengan harga jual yang lebih tinggi dari harga beli. Keuntungan yang didapatkan perusahaan dagang berasal dari selisih harga barang yang mereka jual. Nah, selanjutnya itu jenis perusahaan dagang. Perusahaan dagang memiliki beberapa jenis. Jenis perusahaan dagang diklasifikasikan berdasarkan jenis barang yang dijual dan segmentasi konsumen yang perusahaan dagang incar. Nah, yang pertama itu berdasarkan barang yang dijual. Di bawah ini adalah jenis perusahaan jika digolongkan dengan jenis barang yang dijual, yaitu barang produksi atau mentah. Perusahaan dagang yang menjual barang produksi atau mentah biasanya menjadi distributor untuk industri tertentu, di mana barang tersebut menjadi bahan baku yang akan berubah menjadi barang jadi atau berupa peralatan penunjang industri. Misalnya itu serbuk kayu, mesin pencacah, mesin pengaduk, dan lainnya. Barang jadi. Barang jadi adalah barang yang dapat digunakan langsung oleh konsumen tanpa perlu melalui pengolahan oleh perusahaan. Contoh barang jadi itu seperti kursi, elektronik, pakaian, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua itu berdasarkan jenis konsumen. Jenis segmentasi konsumen pada perusahaan dagang pun beraneka ragam. Berikut ini contoh perusahaan dagang berdasarkan jenis konsumen. Yang pertama itu perusahaan wholesaler. Perusahaan wholesaler adalah perusahaan yang membeli produk langsung dari pabrik dalam kuantitas besar dan menjual dalam kuantitas yang besar pula. Contohnya itu pedagang grosir. Nah, yang kedua itu perusahaan perantara atau middleman. Posisi perusahaan middleman berada di tengah. Perusahaan middleman membeli barang dalam jumlah besar, kemudian dijual kembali ke perusahaan jumlah yang sedang. Nah, yang ketiga itu perusahaan pengecer. Perusahaan pengecer membeli barang dalam jumlah besar, kemudian menjualnya secara satuan, atau biasa disebut eceran, seperti warung, kios, dan minimarket dapat dikatakan atau digolongkan ke dalam perusahaan retail atau pengecer. Selanjutnya teman, karakteristik perusahaan dagang. Nah, dalam perusahaan dagang memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dengan perusahaan non-dagang. Karakteristik tersebut mempengaruhi proses inti perusahaan dagang. Karakteristik perusahaan dagang itu terdiri atas yang pertama itu memiliki aktivitas utama berupa membeli, menjual, menyimpan di gudang penyimpanan, dan kembali menjual. Yang kedua, tidak melakukan proses produksi barang. Yang ketiga, perhitungan total keuntungan berpatokan dengan total hasil penjualan dikurangi biaya pembelian dan biaya operasional. Perusahaan tidak melakukan proses produksi terhadap
barang-barang yang dijual. Yang keempat, penerimaan keuntungan, yaitu penerimaan keuntungan hasil penjualan barang. Penerimaan keuntungan dari penjualan barang biasanya disertai dengan penerimaan yang diperoleh dari pelunasan dari pihak lain. Selanjutnya, akun perusahaan dagang dalam laporan keuangan. Akun yang tertera pada perusahaan dagang dilaporkan keuangannya pun sangat berbeda dengan perusahaan non-dagang. Pencatatan akun-akun ini sangat berguna bagi perusahaan dagang untuk mengetahui perkembangan penjualan. Akun tersebut antara lain: 1. Pembelian. Pembelian adalah akun untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi pada saat membeli barang dagangan dengan cara kredit maupun tunai. Yang kedua, potongan pembelian. Ini berfungsi untuk mencatat potongan pada saat diberikan awal transaksi oleh penjual barang dagangan. Besar potongan pembelian dan syarat mendapatkan potongan pembelian akan ditentukan oleh penjual. Yang ketiga, retur pembelian. Retur pembelian ini berfungsi untuk pencatatan pengembalian barang dagang yang sudah dibeli karena kerusakan. Yang keempat, beban angkut pembelian. Ini memiliki fungsi untuk pencatatan besarnya beban akun yang menjadi tanggungannya. Yang kelima itu beban angkut penjualan. Selain beban angkut pembelian, terdapat beban angkut penjualan yang dipakai sebagai pencatat pembayaran biaya angkut barang yang telah dijual. Kemudian yang keenam itu penjualan. Penjualan berfungsi untuk pencatatan transaksi penjualan barang dagang, baik dalam tunai maupun secara kredit. Selanjutnya yang ketujuh itu potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang berfungsi untuk pencatatan potongan yang akan diberi kepada pembeli. Yang kedelapan itu persediaan barang dagangan. Persediaan barang dagangan dipakai sebagai pencatat nilai persediaan barang dagangan pada suatu masa atau periode. Tak hanya sering melakukan transaksi di perusahaan dagang, kini Anda pun lebih memahami detail mengenai perusahaan dagang. Nah teman, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih.